Selamat siang untuk kalian semua. Hari ini saya Anin Gita Imam Basri atau biasa dipanggil Pak Anin akan menyajikan tamu lagi di acara Kulon Desa kuliah online bareng dosen santuy. Adanya ada di manajemen UP. Pokoknya satu-satunya dosennya santuy, kreatif, enggak cuma teori tapi praktek juga. Nah, di sini di samping saya ini sudah ada tamu. Ya, kita serumah ya Pak ya. Serumah tapi beda kamar. Ya. Dengan di lantai 2, di lantai 4. Ya, siapakah beliau? Beliau ekspor tentang masalah pemasaran. Tertarik banget. Terus beliau juga punya usaha juga. Kalian sudah bisa dilihat di depan layar kalian masing-masing usahanya apa, dan mungkin beberapa minggu yang lalu sudah disinggung oleh Mas Wanda. Ada salah satu dosen yang bisnis ini juga kan Pak. Itu saya bilang besok nanti kan saya akan kolaps dengan beliau. Dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini kita bisa kolaborasi dengan beliau. Siapa beliau, kesibukannya ngapain aja, mohon Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Pak Anin sudah memperkenalkan. Nama saya di Prakoso. Saya dosen di Prodi Program Sarjana Manajemen Universitas PTN Yogyakarta. Dan selain mengajar, saya juga punya kegiatan usaha, berwirausaha. Dan saya juga mengampu mata kuliah kewirausahaan di program studi manajemen. Jadi ini juga ada kelas saya juga. Kelas saya juga mengikuti untuk kegiatan live kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Anin dan saya kebetulan kita memang backgroundnya, latar belakangnya memang praktek juga. Sebagai wirausahawan di luar, kita punya usaha dan juga kita juga mengajar. Jadi selain teori, kita juga nanti akan, kalau di kelas biasanya kita lengkapi dengan sebenarnya realitanya itu seperti apa. Di lapangan itu mungkin berbeda dengan apa yang terjadi yang kita pelajari. Ya walaupun itu sebenarnya butuh penyesuaian aja. Basic teori itu tetap penting, dan di lapangan kadang kita harus improve ya. Improvisasi, nggak bisa saklek dengan teori, tapi kita harus improvisasi terus. Seperti itu. Nah, wirausahawan itu kan dari kata wiro ya. Wiro kalau wira atau wiro gitu. Kalau saya enaknya wiro. Wiro karena gampang diingat. Wiro Sableng. Oke. Berarti sama halnya tulisan nama jenengan ya? Adi Prakasa, Adi Prakoso. Ya. Wira itu artinya berani. Jadi kalau ada salah satu tokoh komik Wiro Sableng atau Wira Sableng, itu kan artinya anak yang berani yang sableng gitu ya. Bukan berani gila ya. Berani gila ya. Berani gila. Nah, artinya wirausahawan itu ya orang yang harus berani. Berani di sini dalam artian resiko, menanggung resiko. Karena kita buka usaha itu adalah penuh dengan yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian. Kita nggak tahu ada pelanggan nggak minggu depan, apakah akan kontinu terus seperti ini. Tiba-tiba ada misalnya pandemi COVID, tiba-tiba omset turun 80%. Kita improve-nya gimana? Nah, makanya sebagai seorang wirausahawan itu harus berani Pak. Berani nanggung resiko, dan juga ketidakpastian itu selalu ada. Di dunia ini sesuatu yang pasti itu adalah ketidakpastian. Oke, sesuatu yang pasti itu adalah ketidakpastian. Dapat ilmu baru sekarang. Saya malah dapat masukan yang luar biasa dari Pak Adi. Jadi kadang gini Pak Adi, di luar sana, terutama orang tua ya, nggak usah jadi wirausahawan, nggak usah jadi ibarat kata kalau bahasa Jawanya itu orang-orang Jawa itu bilang rasa jadi wong dodol.
soalnya itu nggak pasti, ya, gitu. Pendapatannya nggak pasti. Ya. Mereka mindsetnya pengen yang pasti-pasti seperti pegawai jadi pegawai. Apalagi mindsetnya lebih ke kalau orang-orang kan lebih ke jadi PNS seperti Ya. itu. Supaya dapat pensiun. Kepastiannya kan di pensiunnya itu mungkin ya pikirannya. Padahal kerja aja belum Pak. Padahal kerja aja belum Pak. Apik banget itu. Action saja belum. Kerja aja belum udah mengharapkan misalnya pensiun. Uang pensiun. Iya. Nah kalau sebagai perusahaan gimana itu Pak? Iya. Nggak ada uang pensiun itu gimana Pak? Iya. Kalau saya menilai bahwasanya kalau berwirausaha itu mengasah kekreativitasan kita. Iya. Atau kalau seumpama ini nih buntu nih besok seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, hari besok itu belum tentu konsumen itu sekian, yang beli sekian dan lain sebagainya. Nah di situ kita dituntut untuk berpikiran kreatif lagi, lebih inovatif lagi, gimana caranya kita membuat produk atau menjual produk atau membuat strategi supaya konsumen itu membeli produk kita seperti itu. Jadi dituntut untuk kreatif terus supaya apa? Kembali lagi nanti kita sendiri yang merasakan hasilnya kan seperti itu. Jadi luar biasa, barusan saya dapat suntikan ilmu dari Pak Adi bahwasanya kepastian itu adalah tidak pasti. Iya. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu adalah ketidakpastian. Iya, betul. Selalu ada. Ya. Makanya kalau dalam dunia marketing kita belajar marketing itu ya belajar untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terus terjadi. Perubahan lingkungan terutama yang terus terjadi. Perubahan lingkungan ini bisa dalam artian perubahan teknologi Pak. Yeah. Perubahan sosial, ekonomi, politik. Betul. Ya, itu selalu terjadi. Dan itu impact-nya pasti di perekonomian. Ya, pasti di perekonomian seperti itu. Luar biasa Pak Adi. Ya. Dulu sekolah di mana Pak Adi? Kalau mau nyapa teman-temannya. CV Pak Adi sekolah di mana? Oh iya. Dulu S1 dulu. Iya, S1 dulu. S1 di STI KPN di Jakarta di Mixtura, kemudian S2-nya di Magister Sains di UGM. Nah, kemudian bekerja di Universitas VG di Jakarta ya. Tahun berapa? Saya mulai 5 tahun yang lalu, Pak. 5 tahun yang lalu ya. Sudah 5 tahun di UPI. Pak Adi, jenengan 5 tahun bergelut di bidang akademisi. Lalu jenengan punya usaha. Sebenarnya usaha tersebut itu dirintis sebelum jenengan masuk akademisi atau sesudah masuk akademisi, bidang akademisi? Sebenarnya sebelum, Pak. Sebelum. Jadi memang sebelum bekerja sebagai akademisi ya di bidang pendidikan. Itu saya sudah mulai merintis usaha kopi. Dulu awal-awal waktu itu belum sebesar sekarang mangsa pasarnya. Pada waktu itu hanya orang-orang yang hobi saja. Belum booming ya. Booming seperti itu. Orang-orang yang pecinta ya. Belum booming seperti sekarang ini ya. Sekarang ini seperti kalau yang yang berbisnis seperti produk-produk jenengan ini itu sekarang mungkin lebih ke lifestyle ya. Perubahannya kan lifestyle ya. Jadi kopi itu bisa dibagi menjadi jangan disebut dulu. Oh iya. Usahanya aku udah kelihatan ya Pak. Nggak apa-apa. Kita akan introduction dulu. Nah itu dulu belum booming ya waktu itu? Belum. Waktu awal mulai justru kalau bisa dibilang pasarnya masih belum seperti sekarang. Harus mengedukasi orang juga. Oh gitu. Zaman dulu. Tantangannya di situ. Kalau kalian mulai sesuatu yang benar-benar baru, itu kalian harus punya program untuk gimana edukasi orang. Knowledge-nya harus sampai dulu. Gitu. Mungkin dulu orang-orang nggak kita nanti praktek pakai manual brewing ya. Siap. Zaman dulu orang ya kopi tubruk ya, mungkin ditubruk tapi
kemudian perkembangan ada alat-alat manual brewing macam-macam sampai alat yang canggih ya, dan ini akhirnya berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dulu saya masih ingat teman SMA saya juga berbisnis berwirausaha sama seperti Pak Adi, ini produknya juga sama, bahannya juga sama. Ya. Itu saya masih ingat teman saya dulu tuh ditumbuk itu Pak. Oh, ditumbuk. Kayak diulek gitu. Ya. Pakai ulekan, pakai tumbuhan yang kecil kayak gitu. Sekarang terus lambat laun kesini alat-alat sudah masuk dan lain sebagainya. Grinder ya. Kayak gitu. Dulu pengalaman saya juga sekitar 6-7 tahun yang lalu, mungkin orang belum beli biji Pak. Orang masih beli bubuk. Ya, tapi ternyata setelah knowledge-nya ada, setelah ternyata orang teredukasi bahwa ternyata lebih aromatik kalau disimpan dalam bentuk biji. Itu akhirnya orang baru punya niatan untuk membeli sendiri grinder. Misalnya kalau untuk yang rumahan atau home brewer itu penyeduh rumahan ya. Itu dia bisa beli yang manual manual itu yang harganya juga dulu awalnya mahal, sekarang makin kesini makin murah. 100 ribuan udah dapat, udah bisa ngopi enak ya, seperti di kafe. Aromanya lebih enak ya, lebih tes ya. Oke Pak Adi, pertanyaan berikutnya. Dulu berarti kan tadi Pak Adi bilang sebelum masuk dunia akademisi sebagai tenaga pengajar ini di Universitas PGRI Yogyakarta, program studi sarjana manajemen, jenengan sudah memulai berwirausaha. Ya. Nah, kenapa sih memilih berwirausaha dulu tuh? Kenapa memilih berwirausaha ya Pak ya? Kalau pertanyaannya ini agak sulit ya. Karena gini, background orang berwirausaha itu macam-macam Pak. Iya, betul. Ada yang memang karena dia senang, dia senang, hobi, terus dia jadi ternyata malah bisa menghasilkan. Nah itu paling enak. Paling enak ya. Jadi kita melakukan hobi kita atau dapat cuan. Ya, dapat cuan. Ada juga yang karena kepepet Pak. Oh, ada juga karena kepepet itu ada. Jadi memang karena kondisi terus kemudian harus melakukan berwirausaha. Memang backgroundnya macam-macam, tapi kalau saya lebih ke arah dua-duanya Pak. Oh, arah dua-duanya. Itu. Jadi memang hobi dan kepepet. Hobi dan kepepet, boy. Bentar-bentarnya ada yang chatnya apa ini? Wah ini hiu. Wah ini itu kayaknya saya kenal itu tulisan seperti itu Pak Juang itu biasanya seperti itu. Halo Pak Juang, selamat siang. Insya Allah kita akan kolaps dengan beliau Mr. Ju. Ditunggu saja. Stay tune pokoknya tunggu terus. Kita akan bagi-bagi ilmu untuk kalian semuanya, apalagi tentang masalah berwirausaha. Nah, berarti alasan Pak Adi dulu motivasinya berwirausasaha yang pertama karena hobi. Berarti jenengan memang suka produk apa? Memang suka. Jadi bahan dasar ini memang suka. Memang suka. Jadi saya sempat ikut semacam kelas gitu Pak. Ikut semacam kelas. Les atau itu? Ya, waktu itu ada yang mengadakan waktu dalam Barukmo. Saya pernah ikut short course di situ, belajar di situ. Kemudian terutama website kan zaman dulu belum Instagram belum seperti sekarang. Betul. Kemudian tapi kalau YouTube yang luar negeri juga ya banyak yang bahas kayak gini. Jadi masih source-nya masih yang dari luar, kemudian saya juga ambil kelas. Kemudian kalau ada seminar saya juga ikut seminar. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan kayak pameran gitu Pak. Pameran kan untuk nambah pengetahuan juga kan di situ kan. Datang ke acara-acara kopi gitu. Jadi berarti ajang pameran-pameran itu juga sangat bermanfaat buat kita Pak Adi, karena di situ berkumpul ibarat kata pecinta
produk tersebut akan berkumpul di satu wadah dan kita bisa tukar pengalaman, tukar pikiran, atau kita bisa minta saran dan kritik untuk kedepannya, kritik yang membangun kedepannya seperti apa, seperti itu ya Pak Adi. Jadi memang pengetahuan itu penting terhadap produk dulu Pak. Kita harus punya knowledge dulu. Pengetahuannya kita kuasai dulu, baru kemudian kita bisa rancang sebenarnya kita mau tawarkan apa ke orang. Karena kalau berbisnis kita atau berusaha, kita harus mulai dari sebenarnya apa masalah orang-orang sih sebenarnya. Permasalahan orang-orang itu apa? Permasalahan orang-orang itu apa? Nah itu kita start dari situ dulu. Kemudian kalau orang punya masalah kan kita kasih solusi. Iya betul. Nah kalau kita kasih solusi, nanti akan match tuh, akan ketemu antara kebutuhan sama keinginan, need and want ya. Kalau marketing itu need and want, kebutuhan keinginan orang itu akan match dengan apa yang kita offer ke mereka, yang kita tawarin. Sehingga kalau buat teman-teman yang ingin mulai berwirausaha pasti bingung. Biasanya kalau saya dikasih tanya, Pak, saya bingung mau usaha apa gitu. Betul Pak. Sebenarnya paling gampang itu adalah kamu cari permasalahan di masyarakat, masalahnya apa, kemudian solusi apa yang bisa kamu kasih dengan produk kamu. Nah nanti kalau itu ketemu, kebutuhan keinginan itu ketemu dengan yang menawarin match ya, itu nanti kita bisa punya customer, pelanggan yang loyal. Gitu. Nah, menggiring mahasiswa untuk mempunyai pemikiran seperti itu tantangan buat kita ya Pak Adi. Iya betul. Jadi kadang pasti ada aja argumen dari mereka. Lah Pak, saya itu nggak punya basic ya Pak. Ya. Terus, lah Pak, ini kan kita juga keterbatasan waktu, masa sesingkat itu kita harus seperti kata Pak Adi tadi, harus mencari permasalahan di masyarakat. Sebenarnya intinya dari itu semua itu mereka itu kita tuntut untuk mempunyai ide yang kreatif dan inovatif. Iya benar Pak. Jadi melihat sebuah masalah itu sebenarnya jadi peluang. Ya, itu memang nggak semua orang memang bisa, tapi itu bisa diasah sih. Bisa dipoles ya. Memang harus direnungkan. Harus direnungkan. Atau tiba-tiba kadang misalnya lagi naik motor, tiba-tiba ada ilham gitu, itu bisa juga sebenarnya. Atau lagi duduk-duduk di rumah dapat kenapa nggak melakukan ini ya? Ide-ide itu sebenarnya bisa muncul sih kayak gitu. Terus sebenarnya nggak ada alasan kalau kita nggak tahu mau berbuat apa itu. Oke, berarti teman-teman yang ada di situ buat mahasiswanya Pak Adi atau mahasiswa saya, tidak ada alasan buat kalian. Iya benar. Tidak ada alasan buat kalian kalau ibarat kata alasannya wah waktunya cuma mepet Pak, atau wah saya nggak punya basic, tidak ada alasan. Ya. Mungkin kalian perlu mendengar suara hati kalian. Suara hati kalian. Caranya ya mungkin dengan merenung, dengan mungkin sambil santai sendirian, itu nanti akan datang ide. Intinya kalian pasti punya ide, pasti. Kalau masih hidup, punya ide kan. Kalau kalian masih hidup, kalian pasti punya ide. Tergantung kalian mau atau tidak. Iya. Kan kayak gitu. Iya. Yang jadi masalah itu mental block Pak. Mental block. Jadi kita udah menutup udah nggak mau kita. Pak An pernah kehilangan kunci nggak? Pernah. Kenapa kuncinya nggak ketemu? Karena di pikirannya Pak Anin udah hilang ya. Kuncinya hilang gitu. Kuncinya hilang. Tapi coba kalau udah mulai relax, kuncinya ketemu Pak. Benar sekali. Jadi memang itu kadang bisa untuk pikiran kita. Betul. Kayak gitu. Apalagi saya rasa itu Pak Adi waktu saya masih kuliah S1 atau SMA gitu. Mungkin zaman masih muda kan sering gegabah ya. Iya. Sering gegabah. Nah, contohnya yaitu hilang barang kayak gitu. Udah pemikirannya udah anggapannya barang itu sudah hilang ya udah hilang aja. Tapi akhir-akhir ini
saya juga mencoba, benar Pak Adi, itu juga real, betul-betul itu yang dikatakan Pak Adi tadi, mencoba untuk tenang dulu. Kalau umpamanya barang itu mungkin ketelingsut atau apa, saya coba untuk tenang dulu, saya coba untuk menenangkan diri atau merenung dulu, lalu berpikir ulang, oh tadi saya ingat-ingat gimana ya, dan akhirnya ketemu juga. Ternyata cuma di pojokan meja. Betul. Malah sepele. Nah, Pak Adi, kita sama-sama mengajar atau kita di mata kuliah yang sama sebagai dosen kewirausahaan. Menurut Pak Adi, kenapa sih mahasiswa harus berwirausaha? Kenapa harus berwirausaha? Oke. Jadi gini, kenapa harus berwirausaha? Kenapa nggak tunggu lulus? Betul. Benar. Kenapa nggak tunggu lulus? Atau gini, kadang itu juga poin. Poin berikutnya adalah kenapa prodi di luar fakultas bisnis atau fakultas ekonomi juga harus tahu tentang berwirausaha. Oke. Atau harus berwirausaha. Jadi ke depan itu tantangannya itu semakin berat. Angkatan kerja itu setiap tahun itu akan bertambah. Sementara perusahaan yang memberikan lapangan kerja, apalagi di era seperti sekarang ya, mungkin perusahaan banyak melakukan efisiensi. Betul. Sehingga itu akan semakin kecil juga lapangan pekerjaan. Sehingga kalau kita menunggu, nanti kasihan kita nggak dapat pemasukan atau pendapatan, apalagi nunggu sampai lulus. Betul. Kalian kuliah misalnya berapa tahun? Normalnya 4 tahun ya. 4 tahun. Selama 4 tahun itu kalau kalian ngerintis, waktu kalian lulus, usaha kalian itu udah punya konsumen, udah punya pelanggan yang loyal. Karena 4 tahun ya. Beda kalau misalnya kalian nunggu lulus, baru start sama teman kamu yang udah mulai rintis dari sekarang. Istilahnya time frame-nya itu kamu udah ketinggalan 4 tahun gitu. Cari pelanggan 4 tahun itu ya kalau dikejar agak sulit tuh Pak. Betul. Dari yang kalau kita mulai sekarang, waktu kita lulus itu usahanya paling enggak udah mulai jalan lah, udah bisa ngasihin pendapatan. Ya. Manennya jadi lebih cepat juga. Betul. Kalau kuliah kan kegiatan kita kan mungkin hanya di kelas ya. Apalagi sekarang kuliah online pasti banyak sekali waktu luangnya. Betul. Ya kalau kalian misalnya di rumah mungkin main game atau game atau itu ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi paling nggak luangin 1 jam untuk merenung. Aku tuh mau bikin apa sih? Aku tuh mau ngasih solusi apa sih ke orang-orang? Aku tuh mau kontribusi apa sih ke masyarakat? Misalnya gitu. Main game 4 jam, 1 jamnya buat mikir itu kan juga nggak ngurangi ini. Misalnya kalau kalian hobi game ya, jadi atau hobi yang lain, misalnya hobi hewan peliharaan atau ikan hias atau apa itu ya nggak apa-apa. Siapa tahu dari situ bisa menghasilkan. Gitu ya. Nah, tadi bicara tentang peluang kerja nih ke depan, tantangannya buat kalian yang sekarang masih kuliah belum lulus, itu tantangannya ke depan sangat-sangat ketat sekali ya Bang ya. Apalagi kemarin udah ada undang-undang yang itu. Gimana menurut Pak Adi undang-undang yang itu? Apakah itu memang menuntut kita untuk berwirausaha Pak Adi? Ya, jadi itu sebenarnya mempermudah perizinan ya. Kalau saya lihat secara sekilas saya juga belum baca semua. Kita di sini nyaman loh, cuman obrolan biasa tentang yang itu tadi ya. Tapi sebenarnya memang kita kalau mau berwirausaha ya kita mulai aja lah. Kita start aja. Betul. Siapa tahu kalau memang sudah menghasilkan omset yang stabil, itu barulah kita mungkin mulai mengurus macam-macam ya. Kadang-kadang kalau kita di awal mengurus, misalnya kita ya maksudnya jualannya mungkin sebatas makanan, minuman, seperti itu, pakaian, seperti itu, coba omsetnya dulu distabilkan dulu sebelum kita berpikir yang agak jauh ke depan, agak abot ya, agak berat. Yang penting pemasukan dulu Pak, karena sekarang
di masa kondisi sekarang itu memang tantangannya semakin berat Pak. Karena orang-orang juga banyak orang itu menahan uang gitu misalnya, menahan uang karena nggak tahu ketidakpastian Pak. Orang itu menahan uang, jadi memang kita harus stabilkan dulu omset pendapatan. Nah, salah satu caranya cari pelanggan yang loyal, pelanggan yang loyal. Nah, untuk tahapan namanya pemasaran nanti konsumen loyal seperti apa dan lain sebagainya, insya Allah ke depan kita juga akan berbicara dengan itu dengan teman kita juga. Oh iya. Ada deh itu. Itu pintar sekali itu, akademiknya luar sekali itu, expert itu tentang masalah gimana sih dan lain sebagainya. Kita juga berdua juga belajar banyak sama beliau. Oke Pak Adi, berarti buat teman-teman yang di situs-situs itu 4 tahun Anda kuliah, Anda nggak punya usaha, rugi ya? Iya betul. Benar? Ketinggalan kereta Pak. Ketinggalan kereta. Nggak ada kereta susulan, nggak ada kereta susulan. Oh, kuliah 4 tahun kok nggak punya usaha rakitan kecil-kecilan lah. Iya. Kan gitu kan. Kalau misalnya apa reseller ya bisa. Bisa aja. Malah sekarang adanya teknologinya ada kan. Masa nggak digunakan? 4 tahun gunanya cuma buat kuliah sama pacaran Pak. Rugi banget. Harus punya usaha lah, harus dimulai dari sekarang juga. Nanti setelah kalian lulus kuliah, kalian akan benar-benar memanen dari usaha kalian, berwirausaha tersebut. Soalnya dulu saya juga ini cerita aja sih, dulu saya berwirausaha juga Pak Adi, dan saya rintis dari waktu semester pertama ya. Manen, benar-benar memanen itu setelah saya lulus S2. Jadi 5 tahun kan, 2 tambah 3 tahun, 8 tahun. Saya benar-benar baru memanen. Saya benar-benar baru ibarat kata merdeka. Seperti tanggal 17 Agustus ini. Merdeka, saya benar-benar baru merdeka. Saya anggap merdeka karena apa? Saya cuma tinggal duduk, bisnis jalan sendiri. Terus dari hulu sampai hilir sudah ada yang mengurusi. Ya tinggal nunggu pas jatuh tempo kita dapat transferannya. Lah kan ya gitu. Itu benar-benar merdeka Pak Adi. Saya anggap merdeka itu. Udah usahanya udah masuk level autopilot. Iya benar, benar. Udah autopilot, jadi saya ya tapi itu kembali lagi. Merintisnya enggak singkat. Berdarah-darah ya? Berdarah-darah luar biasa. Dari bawah yang merangkak, naik, berdiri, terus ya berproses terus. Kita nikmati, kita syukuri. Yang penting semangat, jangan kendor, terus di-push. Nah itu baru saya benar-benar, saya anggap merdeka itu 8 tahun setelah saya mendirikan itu. Nah, ya alhamdulillah. Dari semua itu banyak pelajaran yang kita dapat. Saya yakin juga Pak Adi juga mendapatkan pelajaran yang sangat banyak dari berwirausaha tersebut. Ada pertanyaan lagi Pak Adi? Oke. Kita pertanyaan berikutnya. Pak Adi, kita sebutkan saja ya Pak Adi ya, produknya apa ya Pak Adi? Ini adalah produknya adalah kopi. Kopi ya. Namanya kopi apa Pak Adi? Gora Kopi. Gora Kopi. Gora Kopi didirikan 5 tahun yang lalu. Iya. Sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, Gora Kopi, kenapa namanya Gora Kopi Pak? Bukan yang marah itu. Saya sudah bisa jawab itu. Kok namanya Gora? Gora Kopi. GHORA. Iya, sebetulnya ini menunjukkan sesuatu yang big gitu loh Pak. Apa itu sesuatu yang big itu apa itu? Ya itu makna namanya itu. Oh, sesuatu yang besar. Besar ya, harapan kan. Nama kan harapan. Iya, betul. Itu bahasa apa itu Gora itu, Pak Adi? Itu bahasa ini Pak sebenarnya.
bahasa kuno Pak. Oh bahasa kuno. Iya. Zaman-zaman Romawi itu ya. Siap. Nah kalian teman-teman hati-hati kalau punya brand ya. Itu penting. Betul Pak Adi. Kalau bikin branding itu jangan yang bermakna negatif Pak. Bermakna negatif. Iya. Kadang orang nggak nyadar ya. Iya, nggak nyadar. Wes namanya ini aja. Iya. Udah nama produk kita ini, branding kita ini aja. Iya. Teman-teman bisa cek itu ada salah satu produk panci dari Jerman. Itu namanya kalau di bahasa Jawa itu benar-benar sangat mengagetkan. Ayo coba searching. Produk dari Jerman, panci, ya. Produk dari Jerman. Bentuknya produknya adalah panci dan itu kalau di bahasa Jawa kan mengagetkan kita semua. Iya. Buat teman-teman silakan cari sendiri. Iya. Kalau kalian memang mau bikin di Jogja aja, skalanya, pakai bahasa Jawa mungkin bisa masuk ya. Masuk. Nah tapi kalau mau buka di seluruh Indonesia ya jangan sampai kata itu punya makna negatif di daerah lain. Betul. Atau kalau mau levelnya global ya jangan sampai ada kata negatif di level internasional gitu. Bu produser malah ketawa sendiri tuh bu produser. Udah nyerti. Bu produser luar biasa. Langsung searching dia. Iya. Jadi nggak bisa ngasal juga ngasih nama. Berarti jangan ada itunya harus diperhatikan. Berarti waktu contohnya saya Pak Adi, saya udah nemu produk yang insya Allah di pasaran diterima lah. Tapi bingung namanya apa. Setelah saya dapat ide mau saya namakan ini, saya ketika Google dulu ya berarti ya. Iya. Ada maknanya enggak kayak gitu ya. Iya benar. Nah kemudian kita juga itu salah satunya juga gampang diucapkan juga. Oke. Gampang diucapkan, jangan nama yang sulit diucap. Kemudian punya makna negatif itu dari. Kemudian kalau misalnya itu tapi nanti juga sangat ini Pak tergantung sama target market kita juga. Oh gitu. Misalnya kita bikin nama pakai bahasa Inggris. Gitu. Bahasa Inggris berarti nanti targetnya adalah orang-orang yang edukasinya mungkin menengah atau levelnya edukasinya lebih gitu. Misalnya Riverside. Oh iya. Riverside itu kan sangat internasional, tapi coba di bahasa Jawa kan Pak, Riverside. Riverside sungai Bahasa Jawa. Bukan pinggir kali. Coba kalau pakai bahasa Jawa, brand pinggir kali. Pinggir kali ya. Oh iya. Waduh, mana lu? Artinya sama loh. Artinya sama. Gini loh itu loh. Kalau kita pakai nama Riverside, akan levelnya akan. Kalau pakai nama pinggir kali, posisinya mungkin nanti akan mungkin yang lebih. Betul. Segmen yang menengah ke bawah. Gitu. Jadi itu harus dipikirkan. Iya, benar. Nama itu. Oke Pak Adi, Gora Kopi. Gora Kopi artinya tadi adalah sesuatu yang besar. Ya. Dan itu adalah Gora Kopi itu punya makna, berarti di sisi lain adalah itu namanya kalau di pemasaran adalah istilah katanya adalah branding yang sangat kuat di produk jenengan ya, dengan nama Gora Kopi itu. Nah, menurut Pak Adi, apa sih branding itu Pak Adi? Branding itu artinya sebenarnya ya kalau secara mudahnya aja Pak ya, secara kita gampangnya aja branding itu kita mendeliver value Pak. Mendeliver value, jadi kita menghantarkan nilai. Nah nilai apa yang kita hantarkan ke pelanggan? Ada dua, bisa dibagi nilai fungsional atau nilai emosional. Oh gitu. Jadi kalau nilai fungsional itu mungkin cocok untuk produk-produk yang FMCG, fast moving consumer good. Contohnya kalau kita masuk ke supermarket merah atau biru itu, okay. Nah itu isinya FMCG semua. Oh iya. Istilahnya
saya dari luar sini pengen teh botol itu udah ada bayangan botol mana yang saya ambil. Iya, siap. Dari segi fungsional. Tapi ada juga yang aspek-aspek fungsi emosi gitu. Fungsi emosi itu juga ada. Nah, produk kalian tuh yang mana, yang fungsional atau yang emosional? Nah kayak gitu. Jadi kita mendeliver nilai ke pelanggan. Nah sebenarnya tujuannya untuk apa sih branding itu? Tujuannya supaya dapat pelanggan yang loyal seperti itu. Endingnya pelanggan yang loyal. Karena lebih mudah kita merawat orang-orang yang loyal ini dibandingkan kita nyari nyari baru sama kita merawat yang sudah ada, itu kan lebih mudah merawat yang udah ada. Dia pasti beli ya, apalagi kalau udah emosinya udah terikat ke brand kita gitu. Kayak kopi hijau yang di mall itu kan lebih ke emosi Pak, itu faktor emosional. Mungkin kalau saya ngasih contoh lagi kayak mungkin kita di sini bebas nyebut brand ya. Kalau saya tadi kan saya kan supermarket merah kopi hijau. Kayak kalau saya contohkan ya kelas atas ya Pak dia. Mungkin kayak Apple itu ya Pak dia. Ya, ada cerita yang menarik nih Pak tentang Apple Pak. Dulu awal-awal Steve Jobs itu dia bikin komputer canggih pada zamannya. Itu dikasih nama sama seperti nama anaknya, Apple Lisa waktu itu namanya. Walaupun kemudian dia Lisa itu diutak-atik jadi local integrated Waktu pertama rilis itu dia sewa itu halaman satu koran ya di Amerika sana, koran terkenal 9 halaman atau berapa gitu, isinya fitur-fitur canggih komputer itu. Fitur-fitur canggih komputer itu. Dan laku nggak Pak waktu itu? Nggak laku karena orang belum tahu komputer itu untuk apa. Tahun 70, 80-an, tahun 70-an. Knowledge-nya belum sampai. Dan dia yang yang beli ya, yang tertarik orang-orang yang mungkin kerja di NASA sana yang butuh komputer yang canggih ya. Dan harganya juga mahal, speknya tinggi. Ini gagal. Beberapa dekade kemudian, waktu merilis komputer baru, dia malah justru sama sekali nggak menampilkan iklan yang ada fitur komputer baru. Dia, kalau Pak Ani masih ingat, tagline-nya Apple itu think different. Dia iklannya cuma think different gitu aja. Sesimpel itu. Think different sama gambar orang-orang yang revolusioner di bidangnya. Ada Albert Einstein, kemudian ada Mahatma Gandhi. Berarti secara tidak langsung Steve Jobs itu memberikan pesan ke konsumen ataupun calon konsumen bahwa kalau kalian membeli produknya Steve Jobs, kalian akan seperti Albert Einstein, kayak lebih ke arah story ya. Di balik produk itu, bukan fitur lagi, Pak. Benar. Karena fitur ternyata nggak berhasil. Dia kemudian mengarahkan kampanyenya itu lebih ke arah story di belakang itu. Story di belakang itu bahwasanya ada tokoh-tokoh besar itu tadi ya. Kita membeli produk itu. Orang kan lihat wah gambarnya, waktu itu ada gambar Muhammad Ali juga, terus bawahnya think different. Ini kelana apa ini? Orang yang punya fans atau kekaguman terhadap tokoh itu kan kepo. Iya, ini ternyata komputer aku banget ini. Komputer aku banget ini. Lalu pasti kan kalau bahasa anak muda atau anak milenial zaman sekarang itu adalah lalu kepo, think driven itu apa sih? Think driven itu apa sih? Terus ternyata kalau dibuka atau dicari think driven di balik itu ternyata ada produk Apple itu tadi. Story di balik itu, dan itu sebenarnya adalah inti dari branding Pak. Itu positioning Pak sebenarnya. Positioning. Jadi positioning itu bukan posisi produk, tetapi posisi produk kita itu di apa yang orang pikirkan sebenarnya. Jadi kita nggak merekayasa produknya bisa sama, posisinya bisa beda, posisi di dalam benak pikiran orang. Jadi bukan merekayasa produk, tapi merekayasa apa yang orang pikirkan tentang produk kita.
Ya, itu branding itu seperti itu sebenarnya. Kalau saya bilang ada sabun, ada yang sabun Nuvo kesehatan. ada sabun kesehatan Itu kalau Pak Anin gatel-gatel, Pak Anin pasti bukan beli Lux kan? Betul. Karena Lux positioningnya beda sama Lifebuoy atau Dettol. Betul. Udah diposisikan, padahal ya sabun Pak. Sabun sama-sama isinya mungkin ya sama. Sama kotaknya ya, atau sama cairnya. Kandungannya juga sama. Tapi kalau Pak Anin nyeri, nggak mungkin kan Pak Anin ngambil Feminax gitu. Feminax itu untuk nyeri head. Padahal mungkin kandungannya paracetamol sama Pak, sama kayak Paramex ya Pak, karena udah diposisikan sangat kuat Pak. Produknya sama, tapi positioningnya beda. Yang orang pikirkan beda. Nah itu sangat penting untuk branding. Positioning harus menemukan positioning yang tepat. Berarti kalau kembali lagi kita tarik alurnya, kalau ibarat kata tadi yang disebutkan Pak Adi, kalau saya gatel-gatel lah dan saya butuh sabun, ya itu pasti memilihnya Dettol misalnya. Iya. Kan seperti positioningnya Dettol. Terus kalau ibarat kita sabun keluarga yang bisa dipakai semua kalangan, Lifebuoy biasanya. Iya. Dengan iklan yang seperti itu. Pengen seperti artis sabun apa coba? Seperti artis. Dia sangat posisikan situ. Dia pakai artis kayak Tamara Blazinski. Lux. Pak Ane langsung tahu karena itu yang dia ada di dalam benaknya. Dan nggak sadar tuh Pak. Nggak sadar. Ibarat kata juga sama halnya seperti shampoo. Kalau mau rambutnya seperti penyanyi anggun. Iya. Pendek. Iya langsung tahu gitu. Sudah diposisikan. Kita nggak sadar. Dan bisa mencetuskan seperti itu luar biasa. Iya benar. Memang harus ketemu posisi kita. Produknya sama, mau apa aja lah Pak. Banyak, tapi kita bisa posisikan sampai sangat khusus seperti itu tuh ya. Itu prosesnya panjang juga. Membutuhkan research and development Pak. Benar. Kalau kita ngomongin teh botol, itu botolnya yang kaca itu Pak, itu dari tahun 70 sampai sekarang nggak berubah. Itu karena dia memposisikan kalau teh botol itu bentuknya kayak gini. Kalau ada di rak di supermarket merah biru, kita langsung tahu. Bahkan botol plastiknya pun bentuknya kayak botol kacanya. Benar. Coba yang kotak, kardus, itu pun ada gambar botolnya Pak. Benar. Iya kayak gitu. Jadi itu Pak, prosesnya bisa puluhan tahun. Betul. Berarti kayak gitu memang enggak singkat ya Pak ya? Iya enggak singkat. Branding itu proses Pak. Proses ya. Steve Jobs aja sampai berdarah-darah seperti itu ya untuk membranding. Apel yang tidak sempurna itu ada coelnya itu, apalagi kalau rilis produk baru, produknya Steve Jobs itu kalau antri luar biasa. Iya. Padahal mahal banget itu. Iya. Satu HP itu harganya sekarang menyentuh puluhan J kan gitu. Tapi yang antri sampai di bela-belain minum depan stall, datang pagi-pagi, berdarah-darah banyak. Coba kalau Pak Arin perhatikan speknya, mungkin ada HP lain yang speknya sama. Tapi kenapa orang tetap gila sama itu ya? Karena pelanggannya sudah loyal dan dia terikat emosi Pak di situ. Brandingnya udah kelihatan. Kata lain brandingnya berhasil. Iya, brandingnya berhasil. Nah, kalau produknya Pak Adi, Gora Kopi, itu brandingnya itu yang nomor 1 apa yang nomor 2? Kalau produk kopi, maka minuman itu lebih ke arah FMCG Pak. Fast moving consumer good. Jadi memang tantangannya itu berat Pak, karena banyak sekali produk. Nah kita harus terlihat berbeda gitu. Berbeda dibandingin yang lain. Nah tapi juga berbeda itu jangan berbeda yang nyeleneh Pak. Oh gitu. Jadi berbedanya jangan terlalu nyeleneh. Misalnya gini ya, coba kamu bikin produkmu itu harus ada pembedanya. Kalau dalam bahasa marketing diferensiasi. Diferensiasi. Kalau diferensiasi itu kita ngotak-atik di produknya Pak. Kalau di positioning tadi kita ngotak-atik di value-nya. Nah kalau kita ngotak-atik produknya, misalnya Pak Anin nih
buka bisnis rumah makan Padang lah gitu. Betul. Biar beda, tak kasih wifi gitu. Iya. Ya orang juga ngapain makan di rumah makan Padang, tangan maju semua, nggak sempat pegang HP, udah fokus makan, wifi-nya nggak kepakai. Iya. Nggak nyeleneh malah jadinya. Memang beda. Tapi orang butuh nggak butuh. Jadi sebenarnya diferensiasi itu juga orang harus butuh sih sama diferensiasi itu. Bikin roti bentuknya dinosaurus. Beda Pak, beda. Cuma nggak ada orang yang butuh roti bentuk dinosaurus. Bentuk dinosaurus. Iya kan? Iya sih betul. Jadi diferensiasi jangan asal nyeleneh, jangan asal beda. Tapi bedanya itu yang bisa ngasih solusi ke orang. Iya. Tetap balik lagi. Poinnya tetap harus bisa memecahkan permasalahan atau solusi orang. Jangan menyusahkan orang. Iya. Jangan menyusahkan konsumen. Kan banyak tuh Pak, kayak coklat rasa lombok, Nah, gitu. Terus ya sekarang mana ada orang nyari pedes kok makan coklat. Iya betul. Memang beda tapi nyeleneh Pak. Nah itu biasanya orang itu makan coklat itu biar moodnya baik, menenangkan pikiran, menenangkan hati. Nah ini coklat rasa lombok, terus malah tambah ancur atau enggak menenangkan pikiran tapi malah memperbudak pikiran gitu. Terus Pak Adi, ini berarti produk Pak Adi ini lebih ke apa? Yang pertama ya? Fast moving consumer good. Fast moving customer good. Nah, Gora kopi seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, pemain kopi itu sudah banyak yang menggeluti di dunia perkopian duniawi ini sudah banyak sekali Pak. Banyak sekali. Apalagi akhir-akhir tahun 2010 ya Pak ya. Mulai 2010. Jadi kalau di dalam bisnis ada masa kita nemu momentum Pak. Momentum itu gampangannya durian runtuh lah. Betul. Siapa yang mulai pas momentum itu dapat, itu ya dia dapat keuntungan. Nah, kopi kayak gini itu momentumnya di 2015-16. Oh, sorry. 2016-17. Apa boomingnya itu 2017 itu udah boom banget. Atau malah katakanlah itu sudah over nih, overload ibaratnya. Nah makanya kita harus bisa melihat itu sebenarnya tren Pak, atau itu fads. Ada perbedaan antara tren sama fads. Kalau tren itu dia masih bisa stabil agak lama, tapi kalau fads itu tren yang naiknya sebab terus hilang. Nah jadi diperhatiin ya, kalau yang kalian sering usaha ikutin tren itu diperhatiin itu tren apa fads. Contohnya kayak es krim pot itu, es kepal itu ya, naik langsung hilang. Apa salah mereka tuh apa Pak? Salah mereka ya itu cuma fads Pak. Itu cuma fads, cuma sesaat aja. Bukan tren. Tren masih mending dibandingin fads. Tren masih bisa kita taati atau kita inovasi gitu masih bisa gitu. Contohnya tiba-tiba muncul tren kopi susu, Pak. Itu tahun 2018 ya. Iya. 2018 itu di Jakarta muncul namanya kopi tuku. Dia memperkenalkan kopi susu. Terus kemudian seluruh Indonesia ya kopi susu. Jualan kopi susu semua. Tren, tapi masih agak lama karena itu tren. Sampai sekarang orang masih jual kopi susu. Betul. Gitu. Nah kalau fads itu cuma sebulan mungkin, terus tiba-tiba nggak ada. Hilang. Apakah dari fads itu tadi bisnis yang seperti itu kita bisa coba nggak, atau seperti ini contohnya di saat bisnis fads yang pertama itu kita ikut nih grafik naik, lalu kita rasakan sudah mau mulai turun, kita beralih lagi ke bisnis fads berikutnya. Ada Pak orang yang seperti itu? Ada ya? Yang seperti itu juga. Jadinya dia melakukan berwirausaha mengikuti tren, tapi pinternya dia pada saat tren tersebut mau turun atau fans tersebut grafiknya turun, dia segera beralih ke fans yang mau naik lagi.
terus apa grafiknya mau turun lagi, beralih lagi. Jadi orang jualan masker kemarin. Oh iya. Betul. Ya orang jualan masker kemarin. Benar. Orang-orang yang jualan di awal sebelum pas grafiknya mau nanjak, dia dapat keuntungan besar sekali. Luar biasa besarnya. Tapi orang-orang yang baru nyemplung pada saat grafiknya sebenarnya udah di puncak, nah itu dia hancur Pak. Memang itu resiko Pak, resiko invest ya. Dan kita juga nggak tahu positioning kita ya, kita posisinya kita pengikut yang nomor berapa nih, kan kayak gitu. Tahu-tahu kita grafiknya, kita ngikuti malah grafiknya pas sudah di puncak dan mau turun, wah besar kita. Iya, benar. Udah pulaan banyak-banyak teman. Nah, Pak Adi, apa sih dari Gora Kopi ini pembeda dengan pesaing-pesaing Pak Adi? Oke, kalau dibilang pembeda, kalau Pak Anin posisikan minum kopi, itu rasanya gimana Pak? Rasanya kopi itu identik pahit. Pahit. Nah, pahit itu adalah tren kalau di luar negeri itu, kalau di dalam dunia kopi ya, itu bisa dibagi menjadi tren yang gelombang yang pertama. Gelombang pertama. Ya, gelombang pertama itu bukan gelombang cinta. Bukan. Gelombang pertama itu tren di mana kopi mulai jadi produk massal. Oh. Kenapa kopi pahit? Karena mereka menggunakan bijinya ya asal Pak. Oh, random gitu ya. Random. Mau dia masih hijau ya dipetik, mau masih merah dipetik. Nah kemudian ini kalau dipanggang itu kan nggak enak Pak, karena campuran rasanya. Betul. Biar menyamarkan rasanya itu gimana? Akhirnya dipanggang segosong mungkin. Semaksimal mungkin sehingga menghilangkan rasa-rasa yang nggak enak itu. Sehingga akhirnya ini jadi industri besar. Jadi orang tahu kopi itu rasanya pahit. Padahal sebenarnya kopi punya karakter-karakter lain yang berbeda. Rasanya lebih ke arah asam sebenarnya Pak kopi. Asam. Pantesan itu bikin asam lambung tinggi ya. Kalau asam lambung tinggi itu gini Pak, ibaratnya Pak Amin kalau makan itu pelem mentah itu sakit perut enggak Pak? Sakit perut. Pelem mentah ditambah cuka apalagi sakit perut lagi. Tapi kalau pelem matang sakit perut enggak. Nah kopi itu kan sebenarnya buah Pak. Oh iya. Kan makanan luwak itu kopi itu. Berarti kita luak-luak ya? Nah, kalau kenapa ada kopi luwak? Karena luwaknya pintar. Luwaknya pintar, dia cuma milih kopi-kopi yang udah mateng, yang warnanya merah, sehingga rasanya enak. Dia nggak mungkin milih kopi yang belum mateng. Ya sama, kalau ada orang yang bilang minum kopi kok asam lambung, lah yang kamu minum tuh kopi-kopi asalan, kopi mentah. Kopi yang belum matang di pohon, dipetik terus asal digoreng segosong mungkin. Ya kalau kita makan pelem mentah ya sakit perut Pak, itu sama kayak gitu. Nah, berarti Gora Kopi ini menyajikan kopi yang tidak pahit atau gimana? Jadi kemudian tadi gelombang 1 kopi pahit, masuk gelombang 2. Gelombang 2 ini pelopornya adalah toko kopi hijau Pak, yang ada di mall. Nah, toko kopi hijau ini dia ngasih kopi ditambah sirup, ditambah apa bubble yang seperti itu, tambah whipped cream, itu gelombang kedua. Kopi mulai dikasih rasa-rasa, dikasih rasa-rasa, ditambah susu. Iya, jangan penting rasa, jangan rasa manis. Rasa yang dulu pernah. Waduh. Kemudian kopi gelombang 3. Nah sebenarnya diferensiasinya atau pembedanya Gora Kopi itu dia sebenarnya masuk yang di gelombang 3. Gelombang 3. Apa itu gelombang 3? Gelombang 3 ini orang mulai istilahnya pengen balik ke rasa yang dulu pernah ada. Waduh. Jadi ini istilahnya loh Pak Adi. Rasa kopi yang sebenarnya itu seperti apa? Rasa kopi yang realnya ya. Sehingga harus dipanggang, nggak segosong
yang di gelombang pertama atau di gelombang kedua. Sehingga ada satu metode akhirnya menemukan manual brewing itu. Jadi profil-profil untuk manual brewing itu kopinya nggak terlalu pahit sebenarnya. Ada rasa, mungkin kalau ini saya bawa ini halu banana, itu ada taste-nya pisang walaupun nggak dicampuri apa-apa. Oh gitu? Iya, ada taste-nya pisang. Iya. Ada taste-nya pisang itu karena proses pemanggangannya yang memang untuk mengeluarkan karakter rasa kayak gitu. Jadi ini malah balik ke originalnya, originalitasnya. Jadi rasa kopi yang real itu seperti apa tanpa campuran gula bahkan susu seperti itu. Tanpa gula udah enak kan? Iya, tanpa gula pun kita akan merasakan ya tes itu. Walaupun lidah juga harus berlatih. Karena kita udah terbiasa puluhan tahun kopi itu pahit. Tapi memang kepekaan lidah di kopi itu memang mempengaruhi ya Pak dia? Nanti lidah akan mengikuti sih. Lidah akan mengikuti sih. Awalnya pasti mungkin akan sulit merasakan rasa ini rasa apel nih, ini rasa citrus nih, ada karakter citrus, ada karakter banana nih di situ di kopi ini. Itu nanti seiring berjalannya jam terbangnya minum kopinya, jam terbang minum kopinya akan lebih terasa. Jadi kayak gitu Pak, flavor. Nah berarti brandingnya Gora Kopi ini adalah back to original. Kembali lagi ke rasa kopi yang original. Atau rasa kopi yang aslinya. Iya. Berarti pembeda oleh kompetitor lain Gora Kopi itu ya Pak Adi ya. Dan menurut Pak Adi sekarang persaingan semakin ketat. Dulu kopi mungkin 5 tahun yang lalu nggak seperti sekarang ini bisnis kopi ya Pak Adi ya. Dulu mungkin jenengan lebih memberikan knowledge ke konsumen jenengan ya. Kalau sekarang kan sudah menjadi informasi sudah semakin gampang. Instagram iya betul. Apalagi mungkin sekarang realitanya atau fenomenanya sekarang ngopi di outlet itu atau di kafe itu jadi sebuah gaya hidup atau lifestyle. Faktor emosi tadi. Akhirnya produk fast moving akhirnya dikolaborasikan dengan faktor emosional sama orang-orang brandingnya. Sehingga akhirnya ini jadi walaupun produk fast moving tapi ternyata dikawinkan dengan faktor emosional jadi brand luar. Mungkin teman-teman merasa keren kalau ngopi di kopi hijau atau di tempat-tempat yang kayak gitu ya. Nah, jadi lebih intinya itu lebih bukan ke kopinya, bukan jualan kopinya, bukan ke produknya, tapi malah tempatnya. Tapi apa yang orang pikirkan? Bukan ke produknya, tapi apa yang orang pikirkan. Kita kalau belum kesana berarti belum kopi. Anggapannya seperti itu ya. Karena kalau produk ya sama Pak. Mau jualan roti, kopi ya semuanya sama ya. Sama kayak obat nyeri tadi. Biasanya paracetamol, tapi kan Pak Anin nggak mungkin ambil yang untuk nyeri head, padahal isinya sama. Oke Pak Adi, sekarang kopi sudah banyak sekali, bisnis kopi sudah luar biasa berkembangnya, luar biasa. Tapi ini ngomong-ngomong Gora Kopi ini kopi asli Indonesia kan Pak Adi? Iya, kopi kebetulan ini kita yang best seller tuh yang dari Aceh. Oh dari Aceh. Aceh Gayo. Dikirim dari pusatnya sana. Iya, tapi kita ada supplier, tapi suppliernya juga posisinya juga kan kalau di Jakarta itu udah banyak pusatnya kan. Ya pengirimannya dari Jakarta. Dari Jakarta juga. Okay. Ada berapa macam Gora Kopi? Kita ada sekitar 4-5 macam. 4-5 macam. Jadi kemudian ada proses pasca panen juga yang berbeda. Oh gitu. Jadi ini akan membuat rasa karakternya juga lebih beda lagi. Kalau yang ini, yang saya bawa sekarang ini honey proses. Honey proses itu proses pasca panen, di mana buah kopinya itu
di pipilnya itu masih disisain sedikit, kemudian difermentasi. Jadi lebih karakter rasa buahnya itu terlihat di situ. Berarti di sisi lain perbedaan rasa kopi itu dipengaruhi nggak cuman tanahnya aja ya? Tanahnya ya original tanahnya, kemudian proses pasca panen terutama proses pasca panen itu sangat mengaruhi. Kemudian profil memangganya, kemudian baru alat seduhnya. Nah, ini di depan kita ini sudah komplit alat-alatnya. Kita mungkin agak teranya atau agak sedikit merepotkan sedikit ya Pak Adi ya. Bu produser, tolong saya ambilkan air panas Bu produser. Ini kalau nggak ada air panas ini prosesnya nggak jadi Bu produser. Padahal saya sudah dari tadi nyoba kopi. Apa nopo segi Pak? Oh segi. Minta tolong ya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ini kita belajar dulu ya. Ini alatnya apa aja nih Pak Adi? Ini namanya pour over. Pour over itu ada macam-macam Pak. Kalau yang saya bawa ini namanya V60. Ini dari Jepang Pak. Dari Jepang punya. Penemunya orang Jepang. Nah V60 ini kita harus pakai paper filter dan brand yang terkenal itu Hario. Jadi kita harus ini bisa dibuka aja Pak. Ambil kertasnya. Ini juga Jepangan juga ini. Jepang ya. Oh tulisannya luar biasa Jepangan. Nah, jadi kita kasih filter di sini, nanti kopinya disaring di sini. Hario, bentuknya kayak gini. Ini saringannya ya Pak Adi? Ya saringannya. Kalau kalian pengen kopi ala kafe di rumah, beli aja alat-alat kayak gini udah murah sekarang di online banyak sekali. Bisa ya sekarang. Ya. Karena perkembangan Dulu 5 tahun yang lalu cari kayak gini sulit. Harus beli dari luar negeri. Kalau sekarang udah banyak ya. Udah banyak yang jual deh. Ya. Ini cukup satu aja Pak Adi. Ya, bisa ini. Caranya gini Pak. Ini kertasnya. Kemudian kita lipat begini. Oh yang ini ya, yang ada garis-garisnya ini ya. Dilipat. Nah, terus kita masukkan di sini. Oh. Coba Pak Adi masukkan. Siap. Ini teman-teman, yang ada garisnya ini. Nah, ada garisnya ini dilipat ke dalam. Oke. Lalu masukkan, dibuka gini Pak. Oke. Ya, gini ya. Teman-teman bisa basahi atau enggak? Oh gitu, bisa dibasahi dulu atau enggak? Nah kemudian kita taruh di servernya ya. Oh ini namanya server nih? Ya servernya. Ya ini servernya. Bukan alat kimia nih Madi? Sebenarnya Hario itu perusahaan alat kimia. Oh, lah tenang. Tetapi dia kemudian bisa memposisikan sebagai perusahaan alat-alat kopi terkenal. Awalnya Hario. Berarti apa? Jadi ini udah pasti sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus. Perusahaannya aja sudah bergelut. Nah kemudian kita pakai gula kopi. Dan ini halu banana Pak. Halu banana itu berhalusinasi rasa banana, rasa pisang atau gimana itu? Halu itu gunung halu Pak. Oh gunung halu. Di Jawa Barat. Oh. Kemudian diproses, dia bisa makan karakter banana. Rasa pisang. Banana. Nah, Pak Adi, sebelum dibuka apa hologramnya, Pak Adi, harga segitu berapa? Kalau halu banana ini 85.200. 85.200 gram. Biasanya bisa untuk berapa gelas? 200 gram itu. 200 gram itu bisa untuk 25 sampai 30 gelas. Banyak. Jadi bisa untuk 1 bulan lah ya. Jadi kayak 85.000 mahal banget Pak. Tapi juga dibagi per gelas. Iya benar. Paling ongkosnya nggak sampai 5.000. Nggak sampai 5.000. Kalau kamu tubruk lebih murah lagi, orang nggak apa-apa di kertas dan macam-macam. Tapi udah bisa rasain kopi kayak berkualitas. Berkualitas. Kayak gitu. 85.000 teman-teman gula kopi. Gimana lanjut Pak Adi? Kemudian kita mau bikin berapa Pak? 2 gelas? 2 gelas sama Pak Adi. 2 gelas kita bisa pakai
sekitar 15 gram. 15 gram. Lalu Takarannya ya? takarannya, nah paling gampang pakai timbangan. Oh, pakai timbangan. Pakai timbangan. Berarti airnya berapa kalau 15 gram? Berapa Pak Adi berarti? Rumusnya dikali 15. Oh, 15 dikali 15. Ya. 225. 225. Ah. Kalau pakai 10 gram berarti airnya berapa Pak? Berarti kalau kali 10 gram, Ya. kali 10 juga. Ya. Berarti kan 100, 150. 150. Oh, berarti kali 15. Kali 15. Sorry, kali 15 teman-teman. Misalnya 20 gram Kali 15. 15 jadi 300. 300. Betul. Berarti kita pakai 20 gram aja Pak. Oke, siap. 20 gram berarti nanti di timbangan ini nanti kalau udah sampai angka 300 berarti udah stop. Udah stop. nuangnya. Enggak boleh. Oh, nuangnya ya. Sorry. Nah, ini bukan timbangannya teman. ini timbangan biasa Oh, aja. ini Kamu biasa. pakai timbangan ibu kamu. Bukan timbangan berat badan lu. Kita ini dulu ya. Kita timbang dulu. Oke. Berarti kita pakai 20 gram ya. Kita pakai 20 gram. Ini benar sudah saya giling Pak. Siap. Sudah saya giling. Berarti alatnya ini itu nggak ada beratnya ya Pak ya? Kita bisa ditara. Oh, ditara. Ditara. Malam saya belum pernah lihat seperti ini teman-teman. Kalau kalian sering ke pasar pasti paham ditara itu gimana. Lah, tadi saya lihat timbangannya 0 Bu. Buat teman-teman yang sering ke pasar pasti udah tahu ditara itu apa. Nanti kalau nggak tanya nggak tahu tanya ibu kalian. Timbangan ditara itu gimana Bu gitu. Biar paham, makanya kalian harus punya pengetahuan yang luas. Siap. Mendingan Pak. Apa? Kalau ke pasar itu kan pasti ditara atau Pak. Iya. Ininya beratnya kan. Benar. Ini ditara dulu. Berarti oke kita tara ya Pak. Iya. Nah, kayak gini, bikin kopi kayak gini ada lombanya Pak. Ada lombanya? Ada lombanya dan internasional loh. Kalau kalian memang belajar serius, siapa tahu bisa jadi wakil Indonesia untuk di kejuaraan internasional. Oke. Nah, salah satu juaranya yang terkenal itu Tetsuka Suya dari Jepang. Dia bahkan punya ini seri sendiri. Tetsuka Suya itu harganya mahal. Punya brand sendiri ya? Punya dari Hario by Tetsuka Suya. Itu harganya mahal. Nah, hari ini kita pakai metodenya yang jadi juara waktu itu dipakai Tetsuka Suya. Siapa? Jadi kita bagi jadi 5 kali tuangan. 5 kali tuangan. 5 kali tuangan. Si Tetsu itu dia membagi jadi 5 kali tuangan. Siap. Berarti tadi kan 20 gram. Udah 20 gram nih. 20 gram, 300 mili. 300 mili berarti kita bagi jadi 5 Pak. Berarti berapa Pak? 60 mili. Ya, oke. Berarti kita akan tuangin per 60 mili Pak. Per 60 60 mili. Siap. Oke. Mulai coba airnya. Bu, minta tolong tuh diantar airnya. Mangga. Matur nuwun. Ini namanya apa ini Pak Adi? Ini teko leher angsa. Oh, teko leher Ingat, angsa. kalau kalian cari teko cari yang leher angsa. Karena itu yang dipakai untuk V60 itu harus yang leher angsa. Oh, Karena gitu. alirannya harus konstan Pak. Oh, oke. Kita mulai berarti 60 dulu Pak. Iya, Karena 5 kali ya. Betul. Kita 60 kita tuangin. Kenapa? Sampai 60. Heeh. Nah, ini dia untuk mengeluarkan rasa manisnya. Oke. Rasa manisnya di awal, tuangan pertama. Oh, Pak, bentar lagi Pak. 60 ya, 60. Oke. Oke, Ini 60. ditunggu dulu ya, Ya. sampai turun semua dulu ya? Enggak usah. Oh, nggak usah? Ini langsung aja. Ini berarti sekarang masuk ke tuangan kedua. Oh, langsung aja. Pak, ini coba Pak, ini. Siap. Saya pelan-pelan ya Pak. Iya. Pelan-pelan berarti Panas Pak. ke 120. Dari 60 kita masuk ke 120. Oke. Pak, dituang dulu. Itu nyiramnya harus diputar ya Pak? Putar. Pelan-pelan tuh. Oh iya, sorry. Pelan-pelan dan konstan. Ya, sepertinya kesulitan ya. Makanya ada kejuaraannya karena sulit. Dan ini mempengaruhi rasanya Pak ya? Mempengaruhi ya. Harus konstan, Pak. Muternya harus konstan gitu. Makanya sulit, makanya ada lombanya sampai ke tingkat dunia. 120.
Ya udah. Oh, so, ya. Panas loh Pak Adi, Ya. Nah, Nah ini tahap kedua, sekarang kita ke tahap yang ketiga, berarti 120 tambah 60 120 tambah 60, 180 ya. Kita mulai yang tahap ketiga. Jadi harus konstan dan nggak boleh kena dindingnya, dinding samping. Oh, iya. Jadi tetap konstan seperti ini, 180 ya. Dan ini airnya belum turun semua, tidak masalah. Nggak masalah. Sebenarnya kalau ideal lagi pakai timer sih. Oh, timer. Pakai timer. Jadi harus ada target waktunya. Target waktunya 2 menit atau berapa? 180. Berarti sekarang kita ke 280 ke 240. Nanti yang terakhir saya. Oke. Kita masuk ke 240. Nah, Pak Adi pernah ikut lombanya ini? Pernah Pak Adi ikut lomba? Dan kalah. Kenapa itu kira-kira kalah Pak Adi? Wah, jago-jago. Oh, jago-jago. Yang lain jago-jago. Jago peluru. Ini berarti ke tahap kelima, berarti sampai 300. 300. Yeah. Pelan-pelan konstan, Pak. Ya. Malu Pak Adi berduknya. Iya. Ya itu airnya ngilang-ngilang gini airnya ini. Harusnya konstan airnya. Airnya. Duduk lu aku di samping yang ahlinya nih nonton. Ya, tambah sedikit lagi. Oh, ya oke. Nah kita tunggu sampai airnya selesai. Oke. Jadi, Ibu produser, tolong Ibu produser. Saya mohon maaf hari ini saya agak manja sedikit. Oke, buat kenapa-napa. ini ya. Bentuknya kita ya. tunggu kopinya tuh netes tuh. Sampai benar-benar habis nggak Pak Adi? Sampai habis nggak apa-apa. Oh, oke. Nah ini karena tekonya dari Haryo dia bisa pas di dua nih. Ada tandanya. Iya. Karena dia udah pakai rumus-rumus itu. Rumusnya rumus standar ya, jadi bisa pas 12 kan kita pakai 10 gram. Betul. Gitu. Nah, Pak Adi. Sambil nunggu. Iya, sambil nunggu kan. Pak Adi kan sudah menggeluti di dunia kopi sudah cukup lama. Ya. Dan punya banyak pengalaman di dunia perkopian. Iya. Nah, sebenarnya kopi itu lebih mungkin ini entah selera atau entah gimana, makanya saya tanyakan ke jenengan yang ahli. Kopi itu diseduh itu pada saat panas atau pada saat dingin, Pak? Nah, ada dua metode, Pak. Metode biasa kayak gini. Iya. Dan metode cold brew. Kalau cold brew itu justru malah seduh dingin. Oh gitu. Menggunakan air suhu ruang. Suhu ruang ya. Nah, tetapi kalau metode cold brew ini bijinya bubuknya direndam selama 8 sampai 12 jam. Direndam di dalam kulkas atau di luar kulkas? Di suhu ruang aja. Oh, di suhu ruang aja. Direndam di suhu ruang pakai air biasa, air suhu ruang didiemin. Nah, itu sejarahnya dari para pelaut. Oh gitu. Pelaut Belanda zaman dulu, kalau di atas samudra kan nggak ada air panas tuh zaman dulu. Akhirnya dia kan kalau pedagang kopi zaman dulu orang Belanda, ngambil kopinya dari Indonesia. Kalian warga negara Indonesia, pemuda Indonesia, kalian kalau jual kopi, jual produk, kalian tidak bangga produk Indonesia, kalian? Iya. Karena produk Indonesia itu diambil oleh orang lain, oleh negara lain. Mereka itu ke Indonesia itu karena tahu kekayaan Indonesia itu sangat luar biasa. Iya. Masa kita mau nggak punya jati diri atau mengembangkan hasil negara kita, kekayaan kita sendiri? Nah, ini contohnya kopi Indonesia. Nah itu jadi kemudian karena di tengah samudra akhirnya adanya air dingin, ya dituang air dingin itu jadi diemin. Nah sampai sekarang jadi populer metode cold brew, seduh dingin. Nah dulu yang dibawa Belanda itu ya awalnya itu dari perkebunan di Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi awal-awal kopi ditanam itu kan di Jawa Barat. Teteh-teteh ya itu. Iya. Nah ini dari kebun di Jawa Barat. Ini kopi-kopi dari. Bukan teteh-teteh tapi kopi-kopi ya. Nah, Pak Adi, ini
kopi berarti bisa panas bisa dingin ya? Bisa panas bisa dingin. Tergantung metodenya ya. Terus apakah kopi itu harus pakai gula atau tidak? Kalau kita nyari rasa yang original memang idealnya nggak pakai. Nggak pakai. Tapi kita nggak mungkin juga minum kopi dengan profil panggangan darat atau gosong tanpa gula. Gitu. Nggak mungkin juga ya. Tapi itu tergantung budaya juga. Kalau di Italia kan modelnya kopinya dipanggang gelap. Kemudian dia pakai mesin espresso. Iya. Nah itu pasti pahit, sehingga dia banyak nambah gula. Nambah gula di situ. Terus kalau orang Indonesia suka manis ya pakai gula. Kalau orang Jepang beda lagi. Iya, orang Jepang beda lagi. Dia sukanya kayak gini ya, alatnya kan kayak gini, alatnya V60. Dia tambah gula. Kemudian orang Australia itu dia budayanya udah gelombang ketiga. Jadi kayak gini. Ya kembali ke original. Nah itu beda. Jadi itu tergantung budaya. Nah, gula kopi itu bisa masuk ke berbagai budaya itu tadi Pak Adi. Sebenarnya kalau di Indonesia budayanya itu masih yang dark roast. Profil panggangan gula. Pakai gula, pakai susu. Cuma memang kita karena masuknya ke gelombang ketiga, jadi memang kita profilnya lebih ke arah medium ya, ke terlalu pahit. Nah ini udah nganu selesai Pak Adi? Ya bisa kita ini ya. Nah kopinya udah jadi, saya aku putar-putar dulu ya. Oh diputar-putar dulu. Ya. Nggak pusing ya itu ya Pak Adi? Dan kemudian, nah idealnya memang kopi itu paling bagus pakai gelas dari bahan keramik Pak. Oh gitu? Ya itu sangat enak kalau pakai keramik. Tapi karena ini kita bagaimana kalau kita copot keramik? Karena saya nggak bawa gelas keramik, kita pakai paper cup biasa. Oh iya. Tapi nggak ngantuk Pak Adi, nggak signifikannya. Iya. Memang idealnya pakai gelas keramik. Silakan. Saya akan mencoba 2 metode. Wah ini yang komen banyak sekali ini ya. Oh luar biasa. Pak Adi, Pak Adi tangannya jempol. Namanya jempol. Itu Bu Profesor mau juga. Oh, tunggu dulu, kita dulu. Oh gitu. Kita bagi jadi 3. Siap. Saya akan coba yang tanpa gula terlebih dahulu ya Pak Adi ya. Rasanya sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa pisangnya Pak. Iya, sama-sama gitu ya. Betul. Aromanya aja. Kok bisa ya? Saya jadi heran. Gula kopi ini luar biasa ya. Ada rasa pisangnya. Bu Profesor yang satunya yang barusan kata, saya boleh minta tolong. Saya butuh gula di ruang situ sama udah diambil tadi udah di stok gula kok tadi sama. Oh nggak usah gula keramik nggak usah. Gula sama sendok aja. Gula keramik ada di rumah. Ternyata memang benar-benar luar biasa teman-teman rasanya gula kopi. Halu banana, ada rasa pisang-pisangnya, tanpa gula pun bersahabat buat lidah masyarakat Indonesia. Tapi mungkin buat yang sering kopi pahit akan kaget. Kagetnya kenapa Pak Adi? Karena rasanya kan beda banget. Oh gitu? Iya beda kan, nggak kayak kopi kebanyakan. Betul. Kalau ini menurut saya ini rasanya soft sih Pak. Iya. Soft banget sih. Kalau budaya yang ngopi-ngopi kayak gini tuh Jepang, Australia, budayanya ngopi-ngopi kayak gini. Jadi benar-benar asli. Iya. Dan ringan. Kemudian negara Eropa kayak Finlandia gitu kayak gitu juga budayanya. Siap. Berarti menurut Pak Adi, kopi di setiap negara mempunyai budaya yang berbeda-beda, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan itu sebenarnya bisa untuk
Ntar ada iklan ya Pak. Bisa untuk branding juga ya. Betul. Karena kopi itu seperti masyarakat atau seperti sebuah negara. Kalau ibaratnya kan contohnya seperti ini, kayak K-pop lah, kayak Korea, kan itu akhir-akhir ini meledak karena K-popnya. Dan dari K-pop itu lalu menjalar ke wisata, ke drama, K-pop, drama, wisata, sama saja menjual wisata di Korea sendiri, terus budaya Korea sendiri dimasuki juga, seperti itu. Sebenarnya kalau di dunia kopi ada yang disebut dengan istilah IG, Pak. IG, bukan Instagram. Bukan Instagram ya? Namanya indikator geografis. Indikator geografis. Oh, itu bentuk branding berarti. Iya, indikator geografis itu. Kecil. Ya. Indikator geografis itu Indonesia ini bisa dipetakan sebenarnya. Sebenarnya yang memetakan orang Belanda sih. Oke. Gayo ditanami, Toraja ditanami, kemudian Jawa Barat ditanami, karena dia tahu gunung-gunung yang bagus kan untuk ditanami kopi. Oh, gunung-gunung itu ada yang bagus juga? Ya, karena kan tanahnya ya. Oh, iya, tekstur tanahnya ya, kadar tanahnya. Nah, terus ini jadi indikator geografis. Jadi sekarang kita kenal ada kopi Gayo, kopi Toraja. Kopi Toraja belum tentu dari Toraja, Pak. Belum tentu dari tanah Toraja. Ya, Toraja kan luas banget. Ya sama, misalnya dia ada dari MPK, dia dari Sapan, tapi brandnya tetap Toraja. Karena kalau dijual misalnya dengan nama Sapan Kopi atau MPK, orang kan nggak tahu. Misalnya kayak di Jogja lah, DIY wilayahnya banyak, terus kita jual kopi Jogja. Padahal kopinya ada dari Kulon Progo, dari Sleman, sama kayak gitu. Gayo juga kayak gitu. Siap. Sama seperti itu. Nah, Pak Adi, ini saya lihat di di gelas ini ada website rupanya. Ya. www.goracoffee.com. Sejak kapan punya website? Website sejak ada berapa bulan? Sejak ada berapa langsung punya website. Nah, menurut Pak Adi, perkembangan teknologi atau kemajuan teknologi sangat membantu nggak sih untuk penjualan produknya Pak Adi? Sangat membantu karena sebenarnya kalau website itu bisa dibagi ya Pak. Website itu lebih ke arah lokal ya. Jadi kalau orang ngetikkan di Google, misalnya kopi Flores atau kopi apa, ini mungkin punya Gora Coffee yang keluar di depan sendiri. Oh gitu. Ya. Siap. Karena orang kan cari informasi lewat Google. Nah itulah gunanya website. Nah tapi kalau kita mainnya ke nasional, ya kita pakainya marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Ada Gora Coffee di situ? Ada juga. Ada. Apa? Di toko Gora Coffee di toko hijau Tokopedia, terus Shopee ada, Bukalapak ada. Oke. Teman-teman yang ada di manapun kalian bisa order Gora Coffee yang kayak tadi itu ya Pak Adi ya? Yang tampilan apa itu namanya Pak Adi? Yang bag ya. Yang bag ya, yang kayak gini, yang bag ada di Tokopedia, ada di marketplace ya. Shopee ada, terus Bukalapak ada, namanya ketik aja Gora Coffee. GHORA, Gora Coffee. Oke. Di situ ada semua. Nah, kalau sosial media Pak Adi? Sosial media kita punya Facebook, halaman Facebook ya, ada Instagram. Kalau sekarang yang lagi ramai kan Instagram juga pernah. Alamatnya apa Pak Adi? Sama Gora Coffee. Gora Coffee, cukup ketik Gora Coffee aja. Gora Coffee, nanti kalian bisa tahu apa sih Gora Coffee itu dan dijual variannya apa saja. Nah, saya tanyakan harganya range berapa sampai berapa? Harga start dari 55 sampai paling mahal 85. Harganya cukup terjangkau ya, buat kalian menginginkan kopi yang kualitas bagus. Ada di Gora Coffee. Ownernya di sebelah saya. Ya. Kemudian kita hanya pakai grade yang specialty sama grade 1. Oke. Jadi grade tertinggi. Grade tertinggi teman-teman, produknya
pasti berkualitas karena grade yang tertinggi yang diambil oleh beliau. Jadi kopi kan bisa dibagi grade sampai beberapa grade ya. Yang biasa dipakai di coffee shop itu coffee shop yang beneran ya, biasanya specialty, tapi jarang specialty atau grade 1. Nah kalau yang paling bagus paling mahal memang grade specialty. Betul. Grade specialty itu dari 1 kilogram biji mentah yang cacat atau rusak itu mungkin hanya 4 biji. 4 biji. 4 biji atau 5 biji. Nah itu akan sangat sulit gitu. Iya. Sangat sulit. Nah makanya ada yang mahal itu kan. Siap. Itu yang grade specialty. Oke. Pak Di, apakah ada store-nya Gora Kopi? Ada di Ruko Timur KFC Gelayan. Ruko Timur KFC Gelayan. Ya. KFC Gelayan. Di belakangnya Batik Surga. Oh iya. Arah ke pertigaan lampu merah Uin itu. Ya, tidak Uin. Ke timur sedikit. Ya. Lalu ke utara. Sebelum pokoknya dari jalan gede masuknya cuma sedikit aja. Oh, oke. Nah, di situ nanti buat teman-teman kalau mau mampir di store-nya Gora Kopi atau di tongkrongannya Gora Kopi, kalian datang aja di daerah Papringan di dekat pertigaan UIN itu ada KFC, ke timur sedikit dan situ kelihatan ya Pak Adi ya? Kelihatan. Gora Kopi. Jadi kita jual apa mohon Pak Adi? Distornya jual seperti ini. Nanti bisa dibeli. Oke, siap. Kemudian jual yang jadi juga Pak Adi, yang siap seduh juga ada. Oke. Nanti bisa dibeli juga di. Siap. Kalau Jogja biasanya ngambilnya di store. Biasanya pada WhatsApp dulu sih. Oh gitu. Jadi biarkan ada yang minta fresh gitu. Jadi saya panggang,in kemudian nanti diambil. Itu malah lebih enak ya. Pak Adi punya berapa karyawan atau masih ditangani sendiri Pak Adi? Jadi ini saya tuh lebih seneng disebut sebagai seniman kopi Pak. Seniman samping Jadi saya lebih ke arah memang brandingnya lebih ke arah artisan sih Pak. Jadi lebih ke arah apresiasi terhadap kopi dan macam-macam. Jadi memang dihandle sendiri. Handle sendiri. Kenapa memutuskan seperti itu Mas? Padahal dengan kesibukan jenengan di luar itu, seperti itu. Karena memang itu ada 2 aliran Pak. Ada 2 aliran. Kita bisa jual produk itu secara massal atau sebagai seorang artisan. Artisan itu kita lebih banyak terkoneksi sama produk itu, sehingga lebih lebih seperti pengrajin misalnya. Pak Amin kalau beli lemari bisa ke toko mebel yang banyak atau pesan ke pengrajin. Kalau saya sih alirannya saya lebih ke arah yang seperti pengrajin. Jadi memang lebih diambil sendiri. Memang itu visinya seperti itu. Visinya seperti itu ya dari Gora Kopi teman-teman. Jadi Pak Adi ini lebih suka kalau pengrajin kopi. Sebutannya adalah pengrajin kopi, bukan pembisnis kopi, tapi pengrajin kopi. Nah, Pak Adi, dengan kesibukan Pak Adi sebagai tenaga pengajar, sebagai pegawai lah, katakanlah seperti itu, dan sebagai wirausaha juga, ngatur waktunya seperti apa itu? Kalau ngatur waktu sebenarnya saya lebih banyak ngurusin kopi di sore hari. Oh, di sore. Setelah selesai dari kantor ya? Ngajar ya, ngajar sore hari. Bisa magang biasanya, magang roasting ya. Magang sendiri, roasting, packing gitu ya, sama ngurusi pesanan dari customer. Ya seperti itu kegiatan saya seperti itu. Pagi ngajar, kemudian sore kita ngurusi ini kopi. Luar biasa Pak Adi. Nah Pak Adi, Gora Kopi sendiri, jenengan tadi lebih senang disebut pengrajin kopi daripada pengusaha kopi. Apakah artisan? Oke. Apakah dengan cara seperti itu, dengan cara Pak Adi menghandle sendiri kopi tersebut, produk Pak Adi itu sama aja membangun kedekatan dengan konsumen?
Iya, saya kebanyakan saya kenal semua dengan semua customer saya. Gitu. Jadi memang pelanggannya kalau bisa dibilang itu aja ya iya Pak. Itu aja. Tapi mereka selalu continue. Selalu continue. Dan kadang ada juga pelanggan baru. Iya. Gitu. Jadi memang kalau kita jalannya menghindari yang massal, itu sebenarnya ini trik atau tips kalau memang kita punya kapital atau modal yang terbatas. Modal yang terbatas ada tips dan triknya ya. Iya, kita bisa kan nggak bisa massal tuh. Saya kan nggak bisa buka outlet seperti Kopi Kenangan yang langsung seluruh Indonesia bisa outlet. Nah, tapi ada jalan lain, misalnya kita satu aja, khusus aja, tapi lebih ke arah artisan. Pilihannya ada dua teman-teman, mau jadi pabrik atau mau jadi pengrajin. Oh gitu. Iya. Kalau isunya modal ya. Kalau isunya kapital atau modal itu. Berarti buat teman-teman yang ada di sana Pak Adi yang ingin merintis usaha, salah satu alasannya yang tadi kita sampaikan kesulitan mempunyai ide atau kesulitan untuk actionnya. Nah, kesulitan yang kedua adalah modal. Kapital. Bisa diatasi dengan cara seperti itu. Pilihannya mau jadi pabrik atau mau jadi pengrajin. Jadi kalau Anda kesulitan permodalan, jalan yang kalian tempuh adalah sebagai artisan atau sebagai pengrajin. Jadi yang penting konsisten atau continue ya. Jadinya konsumen juga enggak kecewa kalau seumpamanya mau pesen tapi malah kecelek terus, nggak ada barangnya atau gimana. Yang jelas kalian harus konsisten, modal minim nggak masalah ya tadi ya. Saya bisa dibilang memulai usaha kopi ini nggak ada modal sama sekali. Nggak ada modal. Nggak ada modal sama sekali. Saya aja beli grinder tuh beli yang jelek dulu, satu persatu. Kemudian sampai saya bisa beli mesin roasting itu juga bertahap kok. Bertahap ya. Bertahap cukup gitu. Semuanya tuh bertahap. Ya. Nah, Pak Adi, seberapa penting sih kompetitor menurut Pak Adi? Kompetitor itu bisa dibilang sebagai tolak ukur ya. Tolak ukur untuk usaha kita itu udah sampai mana sebenarnya. Nah, kompetitor ya pastinya selalu ada. Pesaing itu selalu ada. Cuma gimana kita bisa melihat pesaing itu sebagai motivasi untuk diri kita sendiri. Kalau kita bisa memotivasi diri kita, kemudian kita yakin sama brand kita, itu ya semoga bisa lancar terus usaha kita seperti itu. Jadi yang penting memang kita harus punya keyakinan kalau brand kita ini memang bisa ngasih solusi ke masyarakat. Kalau yang terbaik itu pasti akan ada pembeli. Gitu. Berarti tetap kompetitor itu juga penting ya bagi kita ya. Kadang kita bisa melihat apa yang dilakukan kompetitor, Pak. Yang dilakukan kompetitor misalnya, oh dia bikin kampanye seperti ini, kemudian kita ya jangan meniru, tapi bisa mungkin modifikasi. Gitu, modifikasi. Oh dia packagingnya diubah jadi seperti ini. Kemudian kita mungkin dapat ide. Itu kadang ide-ide itu datang dari kompetitor juga. Saya sampai sekarang setiap hari masih sering browsing brand-brand artisan di dalam negeri, di luar negeri. Kan banyak sekali tuh. Banyak sekali. Saya itu selalu lihat tren kopi di Amerika kayak gimana, brand yang lagi ngangkat di Amerika apa, misalnya kayak Blue Bottle Coffee, itu kan lagi ngehit banget di Amerika, kemudian dia sampai buka cabang di Jepang, di Australia, itu ngikuti terus. Jadi kita harus ngikuti. Ya. Yang penting saingannya pada sehat semua. Kan kayak gitu aja. Beradu ke kreativitas. Kadang malah bisa menimbulkan inspirasi. Ya, kadang kompetitor itu menimbulkan inspirasi buat kita lebih produktif kan seperti itu. Bisa menghasilkan produk yang berkualitas, kompetitif, kayak gitu aja.
Nah, Pak Adi, mungkin pertanyaan berikutnya adalah tentang masalah logo, Pak Adi. Logo dan pemilihan warna di brand Gura Coffee. Kenapa kuning, Pak Adi? Kuning dan hitam. Kalau hitam sebenarnya dari warna kopi ya. Ya. Terus kalau warna hitam itu juga lebih ke arah apa ya, sesuatu yang eksklusif ya. Kemudian kalau kuning itu sebenarnya melambangkan kafein tadi. Rasa yang tadi dirasakan oke. Citrus. Kopi Arabica selalu ada rasa citrusnya. Jadi asam, acidity. Yeah. Jadi beda ya antara asam sama masam, itu beda. Asam dan masam itu beda. Kalau masam itu yang negatif, kalau asam itu yang positif. Jadi kalau di bahasa Inggris itu acidity sama sour. Nah, kalau lambangnya ini Pak Adi. Oke. Kalau lambang ini sebenarnya adalah 3 kopi ya. 3 biji kopi ya. 3 biji kopi itu karena ada 3 jenis kopi Arabica. Lambangnya. Nah, ini dia nih. Arabica, Robusta sama Liberica. Oke. Arabica, Robusta dan Liberica. Nah, makanya ada 3 biji itu ya. Untuk lambangkan itu semua. Siap. Ya, itu sederhana kok Pak. Jadi kalau bikin brand ada yang memang alirannya rumit, ada yang alirannya simpel. Kayak Apple itu udah jelas, alirannya simpel. Simpel banget. Nike ya, centang seperti itu. Nah, saran buat Pak Adi untuk teman-teman dari Pak Adi untuk masalah branding dan mungkin perlogoan atau pemilihan warna atau tagline mungkin ya. Apa saran buat teman-teman dari Pak Adi? Oke, yang pertama temukan dulu target market kita. Siapa sih yang akan orang yang akan beli produk kita ini? Kalau produk seperti punya saya, mungkin hanya orang-orang khusus saja yang membeli. Karena orang konsumen umum pasti dia nggak beli, tapi memang saya targetnya situ, jadi memang itu yang ditargetkan. Kemudian kita rancang apa yang orang pikirkan tentang produk kita itu, positioning, gitu. Jadi temukan dulu target market, kemudian kita posisikan merek kita itu di benak konsumen. Tuh, jadi itu berdasarkan pengamatan, observasi, dan juga kalau kalian bisa melakukan riset, lakukan riset. Berarti kalau kalian bisa melakukan riset, lakukan riset. Kalau bikin diferensiasi, kalian otak-atik fitur produknya, bikin pembeda itu yang memang orang butuhin. Jangan pembeda yang nyeleneh kayak yang kita bahas tadi. Pembeda yang nyeleneh itu oke, beda, tapi orang nggak butuh. Betul. Tetap ujung-ujungnya orang butuh itu nggak sih? Iya. Nah, saran Pak Adi, bikin logo simple atau rumit Pak Adi? Logo simple atau rumit? Saya simple. Simple, baik. Lebih mudah diingat. Memorability. Memorable. Kita berdua habis minum kopi jadi gelisah gitu ya. Jadi harum. Kopinya kan harum. Ngeblek. Kopinya aman. Kopi ini kopi beneran loh teman-teman. Oke, buat teman-teman, kalau bingung membuat logo atau mau branding, itu membuat logo yang simpel saja, membuat branding atau kelebihan yang tidak merumitkan konsumen, kan kayak gitu, mudah diingat, dan kalau bisa kalian membuat produk yang benar-benar dibutuhkan konsumen. Betul. Dan di sisi lain, semua orang pasti bisa untuk berwirausaha. Semua kalangan pasti bisa berwirausaha, entah itu sebagai mahasiswa, pelajar, pegawai, terus
sebagai mungkin menteri dan lain sebagainya, pejabat, itu semua bisa berwirausaha. Tapi kembali lagi, masalah niat yang mungkin sulit untuk kita buat, maksudnya sulit untuk berwirausaha itu kembali lagi ke niat kalian masing-masing. Seperti yang dikatakan Pak Adi di awal tadi adalah ketidakpastian atau kepastian adalah sesuatu yang pasti itu hanya ketidakpastian. Nah, sesuatu yang pasti itu hanya ketidakpastian. Nah, itu merupakan pembelajaran buat kita semua bahwa kedepannya kita harus mencoba, harus melatih diri kita sendiri untuk berwirausaha. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Mumpung kalian para mahasiswa masih muda-muda, kalian haruslah mencari pengalaman yang banyak untuk kedepannya. Karena di sisi lain berwirausaha itu sangat penting sekali, enggak cuma untuk fakultas bisnis atau untuk prodi manajemen saja, tapi untuk prodi-prodi lainnya juga sangat penting sekali. Karena para wirausahawan itu di Indonesia ini latar belakangnya juga banyak yang tidak sesuai dengan bidangnya, kayak gitu aja. Jadi namanya kita bisa belajar kapan saja, dimanapun kita berada, dengan siapa saja. Yang penting mau belajar, menjadi lebih baik lagi. Buat teman-teman di luar sana masih bingung untuk mencari tempat kuliah, bingung masih mencari kampus, silahkan teman-teman bergabung dengan keluarga besar manajemen Universitas PGRI Yogyakarta, karena kita masih buka pendaftaran sampai tanggal 31 Oktober. Buruan teman-teman untuk segera mendaftar karena kita masih buka, dan kita juga akan sambut dengan sangat luar biasa bila teman-teman bergabung dengan keluarga besar Universitas PGRI Yogyakarta, terutama program studi manajemen. Masih dibuka ya sampai 31 Oktober. Ayo buruan daftar. Oke, terima kasih banyak Pak Adi sudah mau berkolaborasi dengan saya. Insya Allah ini bermanfaat buat kalian semua, buat mahasiswanya Pak Adi dan buat mahasiswa saya juga, dan buat teman-teman di luar sana. Insya Allah ini bisa bermanfaat sekali buat media pembelajaran kita semua, bahwasanya branding itu sangat penting. Branding sangat penting. Teman-teman tetap jaga kesehatan, stay safe. Terima kasih sekali Pak Adi. Salam dulu. Oh, kita tos saja, siap. Balon sudah habis, sudah saya habiskan. Kita tos. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you teman-teman.